Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Kakak harap kalian baik-baik saja di rumah. Nah, pada kegiatan ini kalian akan diajak untuk memahami operasi dan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, langsung saja mari kita amati beberapa konteks berikut. Nah, yang pertama, Ryan mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Ryan mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Ryan? Nah, kita bisa menggunakan garis bilangan untuk melakukan penjumlahan 3 ditambah 4. Nah, karena Ryan memiliki 3 boneka, maka dari titik asal 0 bergerak 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3, maka titik hentinya di angka 3. Nah, kemudian karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti dari titik 3 tadi terus bergerak 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, maka titik akhirnya di angka 7 pada garis bilangan. Nah, jadi boneka yang dimiliki Ryan sekarang adalah 7 boneka. Kemudian contoh yang kedua, Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Nah, jadi Nia ini memiliki 6 pasang sepatu. Lalu dia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Kira-kira sepatu yang dimiliki Nia berkurang atau bertambah? Ya, benar. Sepatunya berkurang 2 pasang sepatu. Oleh karena itu, bentuk soal tersebut adalah 6 dikurang 2. Sekarang kita coba menggunakan garis bilangan untuk menghitungnya. Nah, awalnya Nia memiliki 6 pasang sepatu. Maka bergerak dari titik 0 ke kanan sebanyak 6 satuan. Terus karena dikurang 2 pasang sepatu, maka dia berbalik arah lagi dari titik 6 tadi ke kiri sebanyak 2 satuan. Maka titik akhirnya adalah di angka 4. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penjumlahan. Nah, kita banyak-banyak contoh saja dalam materi ini. Misalkan 7 tambah 8. Nah, mungkin kalian sudah tahu saja bagaimana cara menghitungnya. Karena kalian sudah SMP, kalian harus cepat menghitungnya, tidak perlu lagi menggunakan garis bilangan. Nah, 7 tambah 8, 15. Kemudian yang kedua, 5 ditambah negatif 8. Nah, kalau misalnya positif itu ketemu dengan negatif, maka itu sama saja dikurang ya. Bisa kita tulis 5 dikurang 8. Maka hasilnya adalah negatif 3. Kemudian yang kedua, negatif 7 ditambah 3. Nah, manakah menghitungnya kalau begini? Nah, kalau kalian ingin menggunakan garis bilangan, bisa saja. Itu kan negatif 7. Berarti anggap saja hutangnya itu 7. Anggap saja Adit mempunyai hutang 7. Kemudian dia ingin membayar hutangnya 3. Kira-kira hutangnya itu masih ada atau habis? Ya, masih ada. Maka 7 dikurang 3, 4. Oke, 4. Maka hutangnya adalah 4 negatif. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3 tadi positif ketemu dengan negatif, dia akan berubah menjadi negatif. Berarti negatif 3 dikurang negatif 5. Nah, sesama negatif maka hasilnya juga akan negatif. Bertambah negatif 3 ditambah 5, 8. Hasilnya negatif ya, negatif 8. Kemudian contoh yang kelima, negatif 9 ditambah 11 ditambah negatif 5. Dan sama dengan tulis kita itu kan positif ketemu negatif lagi tuh. Nah, kita tulis negatif 9 ditambah 11 dikurang 5 sama dengan negatif 11 tambah negatif 11 bukan, negatif 9. Negatif 9 ditambah 11 2 dikurang 5. 2 dikurang 5 negatif 3. Oke, lanjut.
lagi kepada pengurang. Nah, negatif 3 dikurang 12 sama dengan punya hutang 3, kemudian hutang lagi 12, maka hutangnya bertambah ya, jadinya hutangnya menjadi 15. Kemudian negatif 6 dikurang negatif 4. Nah, itu kan ada tanda kurang tertata 2 ya, negatifnya, maka itu akan berubah menjadi positif. Jadi dapat kita tulis negatif 6 ditambah 4. Punya hutang 6, kemudian kita bayari 4, maka sisa hutang kita menjadi negatif 2. Nah, sekarang kita coba soal yang lebih sulit. Pertama, negatif 7 ditambah 9 dalam kurung kurawal ya, 9 ditambah negatif 5 kurung tutup dikurang dalam kurung negatif 5 ditambah 7 dikurang negatif 6 kurung tutup. Nah, sama dengan, kalau nya ada dalam kurung, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Nah, itu ada terdapat 2 tanda kurung. Nah, jadi kita tulis saja dulu negatif 7 ditambah 9 ditambah negatif 6. Nah, tadi masih ingat kalau positif ketemu negatif maka sama saja dikurang ya, 9 dikurang 6, kemudian dikurang negatif 5 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan negatif 7 ditambah 9 dikurang 6 3 ditambah 3 dikurang negatif 5 ditambah 7 tambah 6 sama dengan 8. Jadi negatif 7 ditambah 3 dikurang 8 sama dengan 12. Kemudian contoh kedua, 29 ditambah negatif 48 dikurang negatif 19 dikurang negatif 118. Nah, sama dengan 29 ditambah negatif 48 dikurang negatif 19. Nah, itu kan tanda lagi negatif sama negatif maka berubah menjadi positif 118. Nah, sama dengan 29 ditambah negatif 48 dikurang negatif 19 ditambah 118 maka dikurang 99. Nah, sama dengan 29 ditambah negatif 157 sama dengan positif ketemu negatif maka dapat kita tulis jadi negatif 29 dikurang 157 sama dengan 128. Sekarang kita lanjut ke sifat operasi pada penjumlahan dan pengurangan. Dalam operasi ini ada terdapat 2 operasi yaitu komutatif dan asosiatif. Nah, sekarang kita coba pada penjumlahan komutatif. Apa itu komutatif? Komutatif itu pertukaran posisi. Misalnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita akan buktikan apakah benar A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. A tambah B itu apa sih? A tambah B itu adalah bilangan bulat, kita misalkan dengan huruf ya. Misalkan A nya itu adalah 7, B nya itu adalah 6. Nah, A tambah B berarti 7 ditambah 6 sama dengan B tambah A, 6 ditambah 7. 7 tambah 6 13, 6 tambah 7 13. Sama enggak hasilnya? Sama. Jadi terbukti bahwa sifat komutatif itu dapat digunakan pada penjumlahan. Lalu apakah dalam pengurangan dapat menggunakan sifat komutatif? Nah, coba kita misalkan A nya tadi sama ya, 7, B nya 6. 7 dikurang 6 apakah sama dengan 6 dikurang 7? 7 dikurang 6 1, 6 dikurang 7 negatif 1. Nah, hasilnya beda kan? Yang satunya positif, yang satunya negatif. Nah, maka dari contoh ini dapat kita lihat bahwa sifat komutatif itu tidak dapat digunakan pada operasi pengurangan. Oke, kakak rasa kalian paham saja mengenai ini. Kemudian lanjut ke sifat yang kedua yaitu asosiatif, itu pengelompokan.
A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C dalam kurung. Seperti ini konsepnya. Kita akan buktikan apakah sifat asosiatif dapat digunakan dalam operasi penjumlahan. Misal A-nya tadi 7, B-nya 5, C-nya 2. A tambah B, 7 ditambah 5 ditambah 2, 7 sama 5-nya kita dalam kurungkan sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 2, 5 sama 2-nya di dalam kurung. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung, yaitu 7 sama 5. 7 ditambah 5, 12. 12 ditambah 2 sama dengan 7 ditambah 5 tambah 2, 7. 12 tambah 2 tadi 14, 7 tambah 7, 14. Sama kan hasilnya 14 sama dengan 14. Jadi terbukti bahwa sifat asosiatif itu dapat digunakan dalam operasi penjumlahan. Nah, sekarang kita coba lagi pada operasi pengurangan. Apakah sifat komutatif ini dapat digunakan? Angkanya tetap sama, cuma simbolnya aja kita ganti. 7 dikurang 5 dikurang 2 sama dengan 7 dikurang 5 dikurang 2. Yang di awal 7 kurang 5 nya kita dalam kurungkan, sedangkan yang kedua 5 sama 2 nya kita dalam kurung. Nah, 7 dikurang 5 3 dikurang 2. Yang satunya lagi 7 dikurang 5 dikurang 2 3. Nah, 3 dikurang 2 1, 7 dikurang 3 4. Dapat kita lihat bahwa nilainya itu tidak sama. Berarti sifat asosiatif ini tidak dapat digunakan pada operasi pengurangan. Dapat dikatakan pada operasi penjumlahan bisa menggunakan sifat komutatif dan asosiatif, sedangkan operasi pengurangan tidak dapat menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Adapun sifat-sifat lain dari bilangan bulat, kalian bisa lihat di buku pada halaman 17. Nah, di sana ada 3 sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Yang kedua, penjumlahan bilangan genap dengan bilangan ganjil. Yang ketiga, penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Nah, sekarang kita akan mengamati 3 sifat ini. Oke, yang pertama, penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap. Coba kalian isi kolom ini. Bilangan 1 dan 2 kita isi sebarang bilangan bulat genap. Misalkan bilangan 1 angka 6, bilangan 2 8. Nah, 6 tambah 8 14. Oke, kita tulis di samping kanan 14. Kemudian bilangan satunya lagi 14. Bilangan 2-nya 12. 14 ditambah 12 26. Kemudian lagi 18, misalkan bilangan satunya 18, bilangan 2-nya 4. 18 tambah 4 22. Terus satu lagi bilangan satunya 24, bilangan 2-nya 10. 24 tambah 10 34. Nah, coba kita lihat hasilnya. Apabila bilangan genap ditambah bilangan genap, kita lihat tadi hasilnya ada 14, ada 26, 22, 34. Nah, keempatnya itu adalah genap. Maka dapat kita simpulkan bahwa apabila penjumlahan bilangan genap dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap juga. Kemudian yang kedua, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Nah, coba kalian isi kolom bilangan 1 dan sembarang bilangan bulat dan kolom bilangan 2 dengan sembarang bilangan bulat ganjil. Bilangan 1 misalkan 8. Oh ya, bilangan 1 tadi yang genap ya, bilangan 2-nya yang ganjil. Bilangan 1-nya misalkan 8. Bilangan 2-nya 13. 8 tambah 13 21. 21 ganjil apa genap? Ayo. Ya, benar, ganjil. Kemudian bilangan satunya 16, bilangan 2-nya 11. 16 ditambah 11 27.
27 ganjil apa genap? Ya, ganjil. Kemudian bilangan satunya misalkan 22. Bilangan 2-nya 7. 22 ditambah 7 29. Nah, 29 ini juga ganjil. Bilangan satunya misalkan lagi 14. Bilangan 2-nya 9. 14 ditambah 9 23. Nah, 23 termasuk ganjil. Nah, dari hasil yang tadi dapat kita lihat bahwa hasil semuanya itu adalah ganjil. Maka dapat kita simpulkan bahwa apabila penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil. Nah, selanjutnya yang ketiga, penjumlahan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil. Sekarang perhatikan tabel berikut. Nah, coba kalian isi kolom bilangan 1 lagi dengan bilangan 2 dengan sembarang bilangan bulat ganjil. Jadi bilangan satunya ganjil, bilangan 2-nya juga ganjil. Apakah menghasilkan bilangan genap atau ganjil? Nah, kita coba. Bilangan satunya misalkan 3, bilangan 2-nya 5. 5 ditambah 3 atau 3 tambah 5 8. 3 tambah 5 8. Nah, 8 termasuk bilangan bulat genap. Kemudian bilangan satunya 27, bilangan 2-nya 17. 27 tambah 17 44. 44 termasuk bilangan genap. Kemudian 9 ditambah 11 20. Nah, 20 juga termasuk bilangan genap. Kemudian terakhir 23 ditambah 7. 23 tambah 7 30. 30 juga termasuk genap. Jadi apabila bilangan bulat ganjil ditambah dengan bilangan bulat ganjil, maka akan menghasilkan bilangan bulat genap. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham dengan materi yang kita pelajari kali ini? Oke, maka mau kasih soal latihan nih biar kalian tambah paham. Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Billy sebesar Rp700.000. Nah, karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Billy sebesar Rp200.000. Nah, Pak, tentukan gambarkanlah permasalahan ini pada garis bilangan dan tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya pada Pak Billy. Nah, kita bisa menggunakan garis bilangan pada soal ini. Nah, kita buat dulu garis bilangannya seperti ini. Terus Pak Abdul ini kan mempunyai hutang, jadi nilainya itu negatif ya, berarti ke kiri sebesar Rp700.000. Nah, lalu Pak Abdul ini meminjam uang lagi sebesar Rp200.000, berarti ke kiri lagi sebesar Rp200.000. Maka total hutang Pak Abdul sebesar Rp900.000. Maka rasa sampai sini saja pertemuan kita pada kali ini. Diulang-ulang lagi ya pembelajaran kita biar tambah paham. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.